Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nedvin di channel ini. Sebuah kanal yang mengajak kita semua untuk saling berbincang, saling ngobrol-ngobrol ya, berdiskusi mengenai isu-isu terkini, update yang menarik, yang mungkin kita bisa mendapatkan lesson learn ya, atau pembelajaran penting yang bisa kita manfaatkan untuk di keseharian kita. Nah, kali ini saya ingin mencoba untuk membidik ya satu hal ya, satu isu. Sebenarnya ini sudah beberapa hari sih terjadi, tapi ya saya merasa perlu untuk turut serta ya, memberikan pandangan saya karena banyak sekali pro kontra di sosmed social media ya, ada di ya, Twitter ramai, di YouTube ramai, di TikTok apalagi ya. Jadi saya ceritanya gini, uh, ada seorang YouTuber ceritanya. YouTuber ini dianggap bisa menjawab banyak hal. YouTuber ini tiba-tiba muncul dengan pemikirannya yang cukup revolusioner, kalau saya bilang. Pemikiran yang cukup cukup liberal juga mungkin, dan cukup visioner. Nah, gitu. Banyak metode baru, banyak hal-hal baru yang dia kemukakan yang mungkin sedikit menggebrak dogma ya, menggebrak nilai-nilai yang sifatnya dogmatis ya. Nah, suatu ketika YouTuber ini mencoba untuk cek ombak ya. Dia cek ombak, lalu dia ini mencoba untuk berdialektika, tapi dengan mengundang siapa saja gitu ya, yang berminat untuk mendebat dia dalam suatu diskursus publik, dalam suatu mungkin podcast lah. Dia mungkin maksudnya podcast gitu ya, atau mungkin ya diskusi ngopi gitulah ya, nggak yang sangat serius, tapi lebih ke bertukar pikiran. Nah, ternyata cek ombak itu, undangan itu diterima oleh seorang akademisi, seorang cendekiawan kalau saya bilang ya, seorang teolog yang kemudian menerima undangannya, lalu membuat semacam kalau saya bilang event gitu ya, event akademis di sebuah universitas negeri di Indonesia. Bertemulah mereka, dan intinya si YouTuber ini kalah referensi. Dia mengaku kalah gitu. Dia tidak memiliki dia tidak membawa referensi sebanyak yang si akademisi itu, si cendekiawan itu bawa. Dan dihujatlah dia. Berarti selama ini saya follow Anda, ternyata ilmu Anda hanya segitu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah fenomena ya, kalau saya bilang kita melihat dari kacamata fenomenologi ya. Ini ada disebut fenomenologi karena ada logosnya ya. Jadi ada pengetahuan yang nantinya kita dapat dari fenomena ini. Ya, sederhananya begitu. Ada nilai-nilai penting, yang ada value yang perlu kita dapat dari fenomena tersebut. Nah, jadi debat terbuka itu kemudian menjadi trigger komunitas internet atau yang kita sebut netizen ya, untuk kemudian membuat preferensi baru terhadap keberpihakan mereka, yang
awalnya sedikit ngepro kepada si YouTuber, akhirnya setelah debat itu dilakukan atau debat terbuka itu dilakukan, akhirnya pindah ke berpihakan. But that's okay sebetulnya gitu ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan pandangan saya. Bagaimana pandangan saya terhadap kejadian itu, terhadap fenomena ini. Pertama, orang berhak memilih yang sesuai dengan dia, terlepas dari nilai-nilai dogma agama apapun ataupun ritus dari religi apapun. Dia berhak memilih, dia berhak menentukan gitu ya, mana yang lebih sesuai sama dia, mana yang lebih relevan dengan dia. Nah itu yang menjadi preferensi keberpihakan sebetulnya. Nah itu poin pertama. Poin kedua adalah pada reaksi publik. Di mana-mana pemikiran minoritas itu selalu akan dikelilingi oleh pemikiran-pemikiran mayoritas. Apalagi pemikiran yang mungkin cenderung sifatnya dogmatis yang sulit untuk dibantah ya. Karena itu sudah menyangkut dengan kepercayaan tertentu, faith gitu. Nah, ketika sebuah faith atau fide ini ya, itu di apa istilahnya, di senggol sedikit dengan sebuah pemikiran baru yang mungkin secara tertulis ya, secara de jure-nya sama gitu ya, tapi de facto-nya berbeda. Ya, saya tidak bisa menyampaikan ini secara eksplisit ya. Jadi saya sedikit saya implisitkan pandangan saya ini. Tapi saya kira Anda pasti mengerti maksud saya kemana. Nah, lalu yang ketiga ya, sebagai lanjutan dari poin kedua itu bahwa reaksi publik itu cenderung menghujat, menghina bahkan dan merendahkan si YouTuber ini. Padahal academic gap di antara keduanya sangat jelas. Yang satu ini sampai S3 ini. Ya. Dan dia betul-betul seorang teolog gitu, dia belajar teologi di situ. Teologi dari agama kepercayaannya. Bahkan mungkin teosofi juga saya kira. Jadi dalam sekali. Sampai S3 di luar negeri ya. Jadi seperti itu. Nah, si YouTuber ini betul-betul mendayagunakan pemikiran dia. Sebagai seorang content creator, dia harus menggali pemikiran dia. Tapi karena seringnya dia upload konten dan menjawab hampir semua pertanyaan dari followernya, maka itu jadi blunder gitu, menjadi pedang bermata dua ternyata. Dia mencoba menjawab dengan kapasitas dia sebagai pengamat, sebagai mungkin background studinya dia yang pendidikan sejarah atau mungkin pendidikan sosial begitu. Ternyata itu menjadi pedang bermata dua untuk dia, menjadi bumerang tersendiri untuk yang bersangkutan ini, si YouTuber ini. Nah, ini poin yang ketiga, bahwa ada academical gap. Nah, yang keempat adalah substansi dari apa yang ingin saya sampaikan, yaitu metode debatnya gitu. Nah, si cendekiawan ini membawa referensi dengan sangat banyak dengan metode dia yang sudah biasa dia lakukan di kampus-kampus sebagai mahasiswa S3 tentunya ya, doktoral, dan tentu sebagai dosen juga gitu, karena memang dia juga seorang pengajar dan peneliti banget, bahkan dia menulis banyak sekali buku. Nah, dia menggunakan referensi-referensi ya untuk berdebat dengan si YouTuber ini. Nah, YouTuber ini nggak bawa apa-apa. Dia betul-betul dari hasil yang dia pelajari selama ini, yang pemahaman dia setelah mungkin ya belajar mandiri, membaca sendiri gitu ya.
yang kemudian membuat dia ini memiliki daya pikir yang cukup kritis, daya nalar yang cukup skeptis lah ya terhadap banyak hal gitu. Dan dia cukup berbeda pemikirannya. Kalau menurut saya cukup berbeda dan unik gitu. Nah, sesuatu yang unik ini kan hanya tinggal dicarikan tempat saja agar dia aktif dan bermanfaat. Sebetulnya kan begitu, sesuatu yang unik gitu. Jadi ketika dia pada konteks yang tepat, maka dia akan luar biasa gitu ya, dia akan grow dengan luar biasa. Nah, tetapi karena ranah yang disentuh dengan statement dia itu adalah ranah dogmatis yang sifatnya transendental ya, ini akan sedikit rumit gitu. Karena selain ada kecenderungan ya mayoritas minoritas itu ya secara pemikiran kolektifnya, ada juga kepentingan gitu ya, di situ ada juga beberapa kepentingan. Nah, makanya kalau saya boleh bilang bahwa debat kemarin itu agak berat sebelah. Nah, apa yang menjadi concern saya ada di poin 5 ini, substansi dari yang keempat tadi ya, penjabaran dari yang keempat. Jadi saya kira, saya lihat itu selain tidak ada kesepakatan debatnya akan seperti apa, tidak ada kesepakatan pula ya metode debat atau kira-kira apa sih tools gitu ya, apakah bawa referensi ataukah cukup dengan berdialektika, nanti ada semacam silogisme lah ya begitu, atau mungkin ada tesis, antitesis, sintesis ya begitu kalau kita mengacu kepada atau merujuk kepada Hegel gitu ya, metodenya Hegel gitu ya, ataukah bagaimana? Karena kemarin itu kalau saya lihat ya fullnya debat itu ada semacam fallacy of affirming the consequent gitu ya. Jadi dalam metodologi logika ya itu ada istilah fallacy of affirming the consequent. Jadi ini ada dalam hukum kausalitas ya. Dia membahas tentang kausalitas itu yang kemudian menjadi paradoksal gitu ya, ketika ada dua metode yang berbeda yang dipakai oleh si pembicara, si narsumnya yang saya bilang. Nah, narsum yang pertama ini menitik beratkan kepada apa? Kalau saya bilang ya rasio ya, gitu, rasionalisme. Dia sangat rasionalis gitu ya. Nah, kita tahu bahwa rasionalis itu mungkin lebih berpatokkan kepada kaidah-kaidah logika, kaidah-kaidah penggunaan nalar ya, akal, rasio, dan menggunakan silogisme tertentu untuk mendapatkan suatu kesimpulan akhir ya begitu, yang kemudian dipercaya. Kesimpulannya ini kemudian menjadi semacam kepercayaan gitu. Nah, yang satu ini menggunakan pendekatan empirical atau empirisme ya. Nah, pendekatan kedua ini dianggap cukup hanya dengan pengalaman dari indera gitu ya. Jadi indrawi, pengalaman indrawi ya. Nah, ini yang kemudian menarik. Ini sangat menarik sekali. Karena di situ kemudian ada debat ilmiah gitu ya, debat ilmiah. Sebenarnya dua-duanya sama-sama menggunakan pandangan pribadi dia ya, tetapi yang satu ini sangat objektifnya ini karena ada referensi yang sangat kuat begitu ya dari banyak sumber gitu ya. Sementara yang satu ini menggunakan daya pikir nalar dia untuk membedah isu-isu yang sedang dilontarkan di situ. Nah, kemudian kalau saya lihat lagi ya,
sebetulnya kan metode-metode rasional gitu ya. Itu tentu saja sudah kita bisa lihat dari istilah cogito ergo sum yang di-share atau disampaikan oleh seorang filsuf ya, René Descartes ya. Dan kemudian diperkuat oleh para penerusnya ya, seperti John Locke, ya seperti teori-teori empirisme ya, John Locke, David Hume ya, itu yang memperkuat ya. Nah, rasional sendiri itu ya orang-orang seperti René Descartes ya, itu sangat apa namanya, memberikan pondasi yang kuat di situ ya. Nah, jadi inti dari yang ingin saya sampaikan adalah keduanya ini memiliki metode yang berbeda, memiliki alat ukur yang berbeda. Selain itu juga ada academic gap ya, jadi background studinya ini sangat berbeda. Kemudian bisa kita lihat bahwa kemarin itu dia datang di kandangnya salah satu narsum. Jadi si narsum A ini seperti kemudian di apa namanya ya, dikuliti lah begitu ya, seperti dikeroyok gitu ya. Kalau saya lihat ya kecenderungannya seperti itu. Jadi lebih ke etika debatnya sih. Dan yang terakhir mungkin adab, kesopanan, kesantunan ya, itu tetap harus dipegang bahkan di depan musuh sekalipun gitu ya. Tetap kita harus menghormati musuh dong. Kita tidak bisa menggunakan atau melontarkan kata-kata yang merendahkan, menghina, menjatuhkan di depan publik loh itu, ya kan. Jadi saya kira itu tetap harus dijaga. Itu karena kalau sudah di atas panggung, kalau sudah di ranah publik, maka yang dipakai itu sudah emotional quotient, ya EQ. Ya oke, IQ, mereka debat menggunakan IQ-nya, intellectual quotient. Mereka debat, bicara ngalor ngidul, mereka mencoba membuat analogi-analogi, mereka mencoba menyimpulkan dari banyak sisi dan banyak sudut pandang begitu ya. Namun mereka lupa gitu ya, ada yang banyak yang lupa bahwa emotional quotient harus dijaga gitu ya, kesantunan gitu ya, adab istilahnya lah, atau budaya ketimuran kita tetap harus kita jaga gitu ya. Mungkin bukan domain saya berbicara ini karena ini ranahnya sudah ke teologis, kosmologis, transendental begitu ya. Jadi bukan bidang saya dan saya tidak berani untuk menyentuh area itu. Saya hanya melihat bahwa etika komunikasi itu tetap penting sekali. Baik itu yang verbal, non verbal ya, maupun yang sifatnya itu komunikasi massa seperti kemarin. Debat terbuka adalah komunikasi massa dan tentu saja ya sangat penting sekali untuk kita pahami karena kita akan dilihat orang banyak. Dan itu adalah sejarah baru gitu ya. Sejarah baru, kita itu kan menulis sebuah sejarah itu apakah dengan tinta emas ataukah dengan tinta cibiran dari orang-orang begitu. Tinta tulisan cibiran dari orang-orang. Nah, itu sangat menarik. Kita mungkin bisa melihat contoh debat-debat ya yang dilakukan misalnya oleh Alan Watts gitu ya. Atau debat oleh Noam Chomsky. Atau mungkin Bertrand Russell ya dengan cerita, atau mungkin dengan Tayyip Tizini gitu ya kalau di Syria gitu ya. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang betul-betul berbicara, berdiskusi menggunakan kapasitas dia secara keilmuan dan betul-betul menggunakan referensi kalau betul-betul mendesak. Tapi mereka bilang sebagai seorang praktisi atau profesional, maka mereka akan mendayagunakan pemahamannya sebagai subjek begitu ya, subjek debat itu atau komunikator, agar komunikannya atau pendengarnya ini bisa menangkap gitu ya apa yang disampaikan sebagai pribadi ya, bukan sebagai peniru atau sebagai pengikut ya, jadi lebih ke trendsetter rather than follower itu sih. Nah,
saya kira tetap tidak mengurangi rasa hormat saya. Debat kemarin sangat menarik, sangat bagus dan dialektika yang sungguh indah ya. Saya bilang tetapi tetap harus menjaga kesantunan, kesopanan dan etika komunikasi. Itu saja mungkin dari saya. Secara umum debat ilmiah, debat terbuka itu bisa bersifat akademis, bisa bersifat non akademis. Jadi perlu disepakati dulu model debatnya seperti apa, khususnya untuk event organizer ya di luar sana yang ingin membuat event-event serupa, untuk kemudian menyepakati dulu oleh kedua belah pihak narsum-narsum ini. Sama seperti ketika dulu saya pernah menjadi narasumber ya di bidang lain ya tentunya ya. Itu kami sepakati dulu antar pembicara nanti akan seperti apa, karena kita tidak mungkin melempar bola panas ke mereka. Bila ada bola panas maka kita saling melempar hingga dia menjadi adem, menjadi dingin ya, bola ini menjadi bola panas yang kemudian mendingin. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Edwin dari Surabaya. Happy weekend, bye bye.